Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sambil mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Terlebih lagi Tuhan, ada kesempatan yang luar biasa, yaitu kami akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Kuduslah kamu. Kuduslah kamu. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus dengan tepat di sini mengaitkan antara hidup kudus sebagai suatu persembahan kepada Allah dan juga menghubungkannya dengan konsep ibadah. Persembahan biasanya adalah suatu korban yang harus dimatikan. Tetapi di dalam hal ini persembahannya dalam keadaan hidup. Kristus yang sudah mati ada di dalam kita, menyucikan kita, memampukan kita untuk dapat mempersembahkan tubuh kita yang hidup kepada Allah. Konsep yang sama dengan seorang imam Israel yang ketika hadir di dalam ruang maha suci bait Allah, haruslah dalam keadaan suci oleh karena darah korban yang dicurahkan. Tetapi kita memiliki korban yang sempurna, yaitu Kristus Yesus sendiri, yang darahnya sudah dicurahkan sehingga kita dapat masuk ke hadirat Allah, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita yang sudah dipisahkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang sucinya, Tuhan harus terus menjaga kesucian itu. Kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Memang ada pekerjaan Tuhan menyucikan kita, tetapi manusia juga dituntut untuk bekerja sama di dalam prosesnya. Tetapi selalu ingat, perbuatan manusia di sini adalah respon terhadap takut akan Tuhan, bukan respon terhadap hukum. Tuhan tidak membuat kita sebagai robot, disucikan, terus kita sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Kehendak bebas manusia masih Tuhan pelihara, di mana manusia masih bisa menentukan pilihannya. Roma 12 ayat 1 dimulai dengan kata karena itu. Ini adalah suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu sebagai respon dari pekerjaan keselamatan Kristus Yesus yang sudah dijelaskan oleh Paulus pada Roma pasal 1 ayat 11. Kita sudah mendapatkan segala anugerah itu. Karena itu perbuatlah demikian, yaitu
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup kudus harus mencakup segala aspek kehidupan manusia secara utuh. Di dalam apapun yang kita pikirkan, rasakan, inginkan, katakan, kerjakan, segalanya harus kudus. Sampai dari menyiram tanaman, masak, kerja, olahraga, mandi, makan, minum, segalanya harus kudus. Jangan ada dosa. Apa maksudnya? Jika kerja, usahakanlah semuanya yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kalau ada bos kita rajin bekerja, bos pulang kita malas-malasan. Kalau kita makan, makanlah secukupnya. Makan untuk hidup. Jika ada orang yang menyalahi kita, dicurigai, merugikan kita, menghina, memfitnah, membohongi, bahkan mungkin menyakiti, tidak perlu kita balas atau marah. Mereka toh tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Sangkal diri, pikul salib, ampuni, doakan. Ini semua adalah keputusan kita untuk menentukannya. Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi jika kita sudah memiliki Roh Kudus, tetap dengan keinginan kita sendiri, kita akan memilih untuk hidup suci. Kehidupan seperti inilah akan merefleksikan Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Orang lain melihat kita, maka dia melihat Kristus. Jika kita mengaku kita anak Allah, maka dia akan tahu, oh, anak Allah itu seperti ini. Siapa mendapat kemuliaan? Tentunya Allah. Dengan tubuh kita memuliakan Allah, banyak orang mengaku dia anaknya Allah, tetapi kelakuannya bertentangan. Inilah yang Yakobus nyatakan di Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Keselamatan bukan bergantung kepada perbuatan manusia, tetapi orang-orang yang sudah disucikan, maka perbuatannya akan mencerminkan imannya. Iman menjadi landasan untuk mengerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat melakukan yang dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami. Biarlah perlindungan, penyertaan Tuhan yang memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Memuliakan Allah